Dan pemirsa, kita kemudian sudah masuk ke pertengahan bulan Agustus 2024. Jika mundur ke awal tahun 2024 lalu, banyak optimisme dan juga peluang berinvestasi seiring potensi penurunan suku bunga dan iklim politik yang kondusif. Salah satu adalah instrumen reksadana. Tahun 2024 telah diprediksi menjadi tahun di mana aktivitas ekonomi membaik, dan hal ini disebabkan karena terdapatnya pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Namun agar hasil investasi yang didapatkan bisa sesuai dengan harapan, perlu pintar memilih jenis instrumen investasi. Instrumen pilihan salah satunya adalah reksadana, dan tentunya agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, kita perlu memilah dengan teliti portofolio sahamnya. Sebagai contoh, apabila ingin mencoba berinvestasi dengan instrumen reksadana jenis saham, maka perlu mempelajari tentang apa itu reksadana saham dan cara kerja dari instrumen ini. Sesuai dengan namanya, reksadana ini juga akan mengalokasikan sebagian besar asetnya dengan minimum alokasi 80% ke instrumen saham. Biasanya instrumen reksadana ini lebih cocok dipilih untuk yang berinvestasi dalam jangka panjang dan bisa dalam jangka waktu 5 tahun atau bahkan lebih lama lagi. Ya, untuk mengetahui lebih jauh seperti apa keuntungan berinvestasi di reksadana, kita kemudian akan membahasnya dalam Market Buzz, dan sudah tersambung melalui video conference ada Pak Stefanus Winarto, beliau adalah Direktur Investasi dari Makmur. Apa kabar Pak Stefanus? Baik, baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sehat selalu ya Pak Stefanus. Terima kasih. Baik, Pak Stefanus, bicara mengenai excitement ataupun mungkin appetite dari masyarakat sendiri terhadap instrumen investasi reksadana. Anda melihat pertumbuhannya sejauh ini seperti apa, Pak Stefanus? Iya, sebenarnya pertumbuhan minat masyarakat untuk investasi di reksadana itu sangat tinggi ya. Dan kalau menurut saya akan terus meningkat gitu. Kalau kita lihat saja data historis dari KSE, jumlah investor reksadana itu sudah meningkat ya, dari 6,8 juta di 2021 menjadi 12,5 juta di Juli 2024 kemarin. Begitu. Kalau saya lihat ke depannya, saya sih lumayan yakin ya bahwa minat untuk investasi di reksadana ini akan terus bertumbuh. Dan tentunya kami dari Makmur pun akan terus memberikan layanan yang terbaik lah, supaya semua orang bisa berinvestasi dengan mudah ya bersama Makmur. Oke, artinya memang ketika minat investasi sudah tinggi, ini sudah dapat menjelaskan bahwa tingkat literasi masyarakat terhadap reksadana sebagai salah satu instrumen investasi sudah bertumbuh baik begitu ya, karena nggak mungkin orang kemudian excited untuk kemudian berinvestasi di reksadana, tapi mereka juga tidak mengetahui mengenai instrumen reksadana ini begitu ya. Betul, betul. Oke, baik. Mengapa reksadana menjadi spesialisasi yang di-cater oleh Makmur sendiri, Pak Stefanus? Iya, nah ketika sebenarnya kita go back dulu ya, kenapa alasan Makmur didirikan gitu. Ketika Makmur didirikan, kami tuh memiliki misi ya untuk mempercepat pertumbuhan jumlah investor di Indonesia. Karena kami percaya bahwa semua orang itu bisa makmur. Nah, untuk merealisasikan misi tersebut, kami pun harus memberikan solusi yang bisa menjangkau dan melayani banyak orang, bukan hanya untuk segelintir orang saja. Dan kami melihat bahwa instrumen investasi yang paling cocok untuk investor pemula adalah di reksadana. Makanya spesialisasi kami di Makmur adalah untuk mengkurasi pilihan reksadana yang ada di aplikasi kami supaya memudahkan investor-investor tersebut. Begitu. Oke, narasi terkait dengan inklusivitas instrumen investasi ini juga digaungkan terus oleh pemerintah dan juga Bursa Efek Indonesia sebagai regulator begitu ya. Bagaimana ini sebetulnya juga memang memudahkan kerja dari Makmur sendiri untuk melakukan penetrasi ke pasar gitu, bahwa memang siapapun bisa berinvestasi karena nilai investasinya juga nggak yang harus nunggu banyak uang dulu gitu ya. Bahkan ada produk-produk investasi yang dengan 10.000 aja ataupun mungkin 100.000 udah bisa masuk gitu. Nah, sejauh mana penggaungan dari narasi inklusivitas investasi ini juga memudahkan Makmur sendiri, Pak Stefanus? Iya, tentunya dan itu sangat memudahkan sekali untuk masyarakat awam untuk berinvestasi dengan mudah di reksadana. Bisa mulai dari 10.000 saja, betul. Oke. Nah, ini kan berarti bicara mengenai inklusivitas, bicara juga mengenai akses. Sebelum kita kemudian spesifik bicara mengenai fitur-fitur yang ada di Makmur gitu. Anda melihat sejauh ini
challenge-nya lah ya dari masyarakat untuk bisa mengakses produk investasi melalui platform ataupun mungkin berbagai macam saluran lah ya. Menurut Anda tuh seperti apa sih aksesnya? Apakah sudah baik, sudah mudah begitu ataupun sudah dekat atau ada hal yang perlu di-exercise? Saya pengen tahu point of view dari Anda, Pak Stefanus. Sebenarnya kebutuhan berinvestasi itu sudah ada ya dari dulu gitu. Tapi dulu untuk berinvestasi itu prosesnya lumayan repot. Nah, makanya dengan adanya platform investasi digital seperti Makmur ini sekarang sangat dipermudah ya untuk masyarakat awam untuk berinvestasi. Oke, artinya memang berinvestasi di momen digitalisasi seperti ini bisa lebih mudah ya. Ini juga saya juga ingin tanyakan pendapat dari Anda sebetulnya seberapa baikkah dukungan dari momen digitalisasi ini orang-orang pada shifting nih sekarang ya dengan menggunakan platform konvensional tadinya, kemudian mereka melakukan banyak digitalisasi termasuk di dunia investasi gitu. Nah, sejauh mana shifting ini juga sangat memudahkan Makmur gitu untuk penetrasi ke market yang lebih luas. Iya, mungkin kalau kita balik lagi ya ke motivasi kenapa semua orang berinvestasi. Sebelumnya kan orang berinvestasi itu atau menabung itu di bank ya. Itu orang banyaknya mayoritas menyimpan uang di deposito bank. Sedangkan kalau kita mau berinvestasi itu opsinya yang tadi seperti saya bilang dulu tuh repot. Nah gitu dengan adanya platform investasi seperti Makmur itu sangat dipermudah gitu. Nah jadi shiftingnya adalah tadinya orang berpikir menyimpan uang itu di deposito bank saja, tapi sekarang orang berpikir, oh daripada menyimpan uang di deposito di bank, mending diinvestasikan saja di reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, karena reksadana itu sudah terdiversifikasi, returnnya lebih tinggi, terus pajaknya juga sangat rendah atau tidak dikenakan pajak bahkan, dan bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. Jadi dari segi fitur investasi di reksadana ini sudah jauh lebih unggul ya dibandingkan hanya menabung di bank gitu. Betul, apalagi kalau bicara mengenai menaruh ke instrumen investasi di deposito di bank begitu ada memang jumlah dari dana yang memang harus terkumpul terlebih dahulu begitu ya, ada minimum amount of money yang memang harus dipenuhi oleh nasabah baru kemudian bisa masuk ke deposito begitu ya. Oke, kalau bicara mengenai jenis-jenis reksadana yang paling menarik untuk dibeli hingga akhir tahun 2024 ini menurut Anda apa saja jenisnya? Iya. Nah, sebenarnya kita harus diskusin mengenai makroekonomik dulu sih. Sebenarnya dengan ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika, hal itu pun sebenarnya juga akan berdampak ke potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia. Nah, apabila kedua hal itu terjadi, maka semua aset investasi yang berbasis obligasi dan saham tuh akan cenderung naik, tapi terutama yang berbasis obligasi. Nah, dengan demikian justru sebelum penurunan suku bunga bank itu terjadi, reksadana pendapatan tetap itu menjadi semakin atraktif ya untuk dimiliki. Nah, untuk produk reksadana spesifik, kami sendiri tuh tidak memiliki izin untuk memberikan rekomendasi investasi. Tapi investor tinggal buka aja aplikasi Makmur dan dengan mudah bisa membandingkan ya berbagai macam pilihan reksadana yang telah kami kurasi. Oke. Bicara mengenai ekonomi makro, kita baru saja menyaksikan pidato Presiden Joko Widodo terkait dengan era APBN tahun 2025. Asumsi makro juga memang sudah disampaikan lah ya oleh Presiden begitu. Dan ini kemudian di masa transisi dari pemerintahan Joko Widodo ke pemerintahan berikutnya begitu. Dari sudut pandang stakeholders di dunia investasi di Indonesia, bagaimana sih Anda melihat momen transisi ini? Dan sejauh mana mungkin concern-concern ini juga sudah cukup terarah, apalagi sudah disampaikan terkait dengan asumsi-asumsi makro yang disampaikan oleh pemerintah begitu pada era APBN 2025 di tanggal 16 Agustus 2024 lalu, Pak Stefanus. Iya, mungkin kita bisa bahas dua hal yang berbeda kali ya. Kalau saya melihat dari sisi pemerintahan baru sendiri ya, gitu. Menurut saya kuncinya adalah dari sisi perlindungan investor. Nah, kita tahu tuh selama beberapa tahun terakhir lumayan banyak ya kasus investasi yang bermasalah dan belum bisa diselesaikan secara tuntas. Nah, sebelumnya dari tim ekonom Pak Prabowo Gibran sendiri pun sudah mengangkat ya topik ini di awal tahun. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah hal-hal ini bisa actually mereka selesaikan. Dan kalau dari pemerintahan yang baru bisa menyelesaikan masalah ini, tentunya investor tuh merasa dilindungi dan confidence dari masyarakat untuk berinvestasi itu akan terus meningkat. Dan
dampaknya positif tidak hanya di industri reksadana, tapi juga ke industri pasar modal keseluruhan begitu. Baik, hal-hal juga terjadi terkait dengan penipuan yang berkedok investasi begitu. Ini mau tidak mau memang cukup mempengaruhi citra investasi di tengah masyarakat begitu. Nah, pentingnya law enforcement dari pemerintah sendiri agar kemudian tumbuh kembang investasi di Indonesia termasuk juga mungkin reksadana gitu. Semakin lebih baik menurut Anda law enforcement seberapa penting sih, Pak Stefanus? Oh, justru sangat penting ya. Ya. Kalau kita bandingkan dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, memang trennya terus naik. Tetapi untuk mereka mengetahui mengenai apa aja sih isi dari produk reksadana tersebut, bagaimana pengelolaannya, itu kan mereka belum begitu familiar ya. Jadi justru pemerintah harus membantu law enforcement untuk menegakkan peraturan yang ada gitu, supaya bisa melindungi investor. Baik, itu yang paling penting sehingga kemudian membuat masyarakat lebih aman dan juga nyaman pada saat berinvestasi begitu ya. Dan paling penting adalah bagaimana mereka melakukan cross check lah terkait dengan platform-platform penyedia investasi begitu di luaran sana. Baik, Pak Stefanus, kita akan jeda sejenak. Usai jeda berikut kita akan kembali dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Stefanus Winarto, Direktur Investasi dari Makmur. Pak Stefanus. Iya. Oke, masih bergabung ya Pak ya. Bicara mengenai faktor-faktor yang membuat masyarakat menggemari reksadana sebagai salah satu instrumen investasi jika dibandingkan dengan yang lain gitu. Mungkin karakter-karakternya yang membuat ini lebih favorable di POV ataupun point of view dari investor tuh apa sih, Pak Stefanus? Iya, sebenarnya yang tadi saya udah sempat bahas sedikit mengenai kebanyakan orang itu, masyarakat Indonesia itu masih menyimpan uang di bank kan. Dan satunya instrumen investasi yang available untuk mereka hanya di deposito bank gitu. Tetapi rate dari deposito bank itu kan fluktuatif ya, tergantung dari suku bunga bank sendiri. Kemudian yang tadi Bapak juga sudah bilang bahwa kalau dengan nominal tertentu baru bisa mengakses rate tertentu. Nah, ini jadi muncul kebutuhan ya dari nasabah sendiri untuk berinvestasi di instrumen lain selain deposito bank gitu. Makanya tadi saya sudah sempat bahas juga mengenai investasi di reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap, yang karena ada 4 alasan utama itu ya. Yang tadi itu reksadana itu sudah terdiversifikasi, kemudian returnnya lebih tinggi, nggak kena pajak, dan bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. Nah, kira-kira itulah yang menjadi daya tarik kenapa orang suka berinvestasi di reksadana. Dan ini cocok bukan untuk pemula saja, tapi juga untuk investor yang sudah pengalaman ya. Menurut saya justru alokasi investasi reksadana ini akan terus ada untuk semua jenis investor gitu. Oke. Banyak yang mengatakan bahwa instrumen reksadana sesuai untuk mereka yang baru terjun ke dunia investasi begitu. Mengapa demikian, Pak Stefanus? Benarkah demikian begitu ya? Ataupun mungkin Anda juga bisa sampaikan sebetulnya apa sih yang kemudian membuat reksadana ini cukup membuat investor pemula nyaman untuk kemudian berinvestasi di reksadana? Iya, tentunya yang membuat nyaman untuk investor pemula berinvestasi di reksadana ini adalah karena pengelolaan reksadana ini sudah dibantu oleh manajer investasi yang kalau beli produk reksadana melalui Makmur, manajer investasi itu sudah memiliki reputasi yang baik ya. Jadi kita sebagai investor awam hanya perlu mempercayakan manajer investasi tersebut untuk mengelola portfolio investasi kita, begitu. Oke, jadi tinggal tutup mata begitu ya, percaya saja kepada manajer investasi untuk mengolah portofolio investasi kita di reksadana begitu ya? Iya. Oke, ya silakan Pak Stefanus. Oh iya, mungkin tentu saja kita mempercayakan manajer investasi dengan untuk pengelolaan portfolio investasi tersebut. Tetapi selain itu pun investor tetap harus melakukan diversifikasi ya antar manajer investasi yang mengelola produk-produk tersebut, begitu. Oke, baik. Kalaupun memang ada isu-isu yang kita ingin terus ikuti ketika kita sudah mengkoleksi instrumen investasi reksadana lah, sebetulnya apa yang perlu kita ikuti? Apakah dari isu suku bunga kah, inflasi kah, atau apa yang perlu kita cermati begitu kalau kita sudah punya instrumen investasi reksadana? Iya,
mungkin kalau saya mungkin lebih mengarah ke investor pemula ya, Hmm, yang yang mereka familiar adalah deposito di bank gitu. Jadi mungkin lebih ke reksadana pasar uang ataupun reksadana pendapatan tetap. Nah, untuk pembelian reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, tentunya tetap kita harus memilih produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi dengan reputasi yang baik ya. Nah, kalau di Makmur sendiri, kami itu sudah memiliki tim yang membantu untuk menseleksi produk-produknya untuk berinvestasi, untuk ada di platform Makmur sendiri. Dan yang tadi saya juga bilang, walaupun seseorang itu nyamannya di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap harus mendiversifikasikan produk-produk yang mereka miliki dan kalau bisa itu antar manajer investasi yang mengelola berbagai produk tersebut. oke. Dilihat dari karakteristiknya dari jenis-jenis reksadana yang ada begitu, mana yang dari resikonya cukup manageable, tapi dari sisi returnnya juga tetap menarik, Pak Stefanus. Kan ada yang kemudian menyampaikan, oke resikonya nggak banyak sih, tapi returnnya ya biasa aja gitu jika dibandingkan dengan instrumen investasi lain. Kalau kita kemudian spesifik ke jenis-jenis reksadana, mana yang manageable risikonya, kemudian juga returnnya oke lah gitu, cukup oke gitu. Iya, menurut saya kalau pandangannya dari sekarang ya dengan tingkat suku bunga yang di level tertinggi, ya tentunya itu sangat tepat sekali untuk masuk di reksadana pasar uang maupun reksadana pendapatan tetap. Karena kita tahu ada katalis potensi untuk penurunan suku bunga, di mana reksadana pendapatan tetap itu yang berbasis obligasi akan diuntungkan gitu. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk beli dan mengkoleksi reksadana pendapatan tetap, Baik. begitu. Ya, volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat perlu juga kita kemudian cermati, atau saya juga kemudian ingin mintakan point of view Anda mengenai proyeksi volatilitas rupiah terhadap dolar Amerika akan seperti apa nih Pak Stefanus? Iya, mungkin untuk rupiah sendiri, saya sih melihatnya cenderung penguatan ya. Hmm, Kenapa? Karena kalau kita lihat itu dari suku bunga Bank Sentral Amerika itu diprediksi akan turun ya, dan consumer sentiment dan consumer strength dari consumer di Amerika itu sudah semakin lama semakin melemah gitu. Jadi the Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat kemungkinan besar akan menurunkan suku bunganya di September ini bulan depan, dan kemudian kemarin itu kita suku bunga Bank Indonesia dinaikkan lagi pas April karena untuk menjaga kekuatan rupiah lawan dolar. Nah, dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika, tentunya suku bunga Bank Indonesia pun akan diturunkan ya untuk menjaga interest rate differential gitu. Dan saya sendiri sih melihat dengan katalis penurunan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, justru dolar akan melemah dan rupiah akan menguat begitu. Oke. Kalau kita lihat dari sentimen luar negeri dari Amerika Serikat, kita lihat rasio kemungkinan terjadinya resesi dari Amerika Serikat diturunkan dari 25 ke 20 gitu. Nah, Anda melihat ini sebagai sebuah sentimen yang positif yang juga bisa dimanfaatkan oleh investor lah ya untuk bisa melihat ini sebagai sebuah momentum untuk bisa masuk ke reksadana atau seperti apa? Iya, sebenarnya kan reksadana itu berbagai macam ya, dari Hmm, pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana yang isinya saham, seperti reksadana saham atau reksadana campuran. Nah, kalau saya lihat sih, saya kan juga memonitor ya konflik geopolitik maupun sentimen global yang tentunya tuh memiliki potensi untuk mempengaruhi lah volatilitas dari reksadana yang berbasis saham gitu. Nah, apabila ada resesi global, saham-saham tentunya bisa berpotensi mengalami koreksi yang cukup dalam ya, baik dari sektor banking maupun sektor komoditas yang mendominasi pasar IHSG. Tetapi sejujurnya sejauh ini tuh saya belum melihat ya tanda-tanda atas resesi sistemik yang sangat mendalam. Jadi menurut saya untuk berinvestasi di obligasi terutama itu masih lumayan masuk akal. Malah yang tadi saya udah bilang ya, investasi di reksadana pendapatan tetap itu masih menarik, terutama dengan katalis ekspektasi pemotongan suku bunga di tahun ini. oke. Jadi kalau di ranking dari 1 sampai 3 gitu, yang paling baik menurut Anda reksadana pendapatan tetap ya? Betul. Peringkat duanya? Peringkat dua mungkin reksadana pasar uang sih. Oke. Yang ketiga? Masih di reksadana saham ya. Tapi Oke. mungkin
itu nggak selalu black and white ya. Jadi kayak 100% di reksadana pendapatan tetap. Saya hanya mengalokasikan tiltnya atau alokasinya itu lebih condong ke reksadana pendapatan tetap, tapi tetap dengan ada exposure dari reksadana saham, begitu. Baik, oke. Ini kemudian menjadi satu hal yang cukup dinamis, bisa dicermati, tidak kemudian kaku di posisi tadi begitu ya, Anda tadi sampaikan. Baik, kesalahan investor yang sering dilakukan dalam berinvestasi reksadana tuh apa sih Pak Stefanus? Iya, mungkin kalau kesalahannya sendiri ya, kan banyak investor baru yang berasumsi bahwa investasi itu bisa langsung membuat mereka tuh kaya dalam waktu yang singkat ya. Kalau kita ambil contoh Warren Buffett aja gitu, dia itu berhasil mengumpulkan kekayaannya setelah dia berinvestasi selama 80 tahun. Dari dia umur 11 hingga sekarang di umur 90-an. Itu pun dia sudah sangat jago ya. Dia dijuluki the greatest investor of all time. Jadi apa yang menyebabkan kita pun juga bisa berasumsi bahwa kita bisa langsung kaya dalam waktu dekat. Nah, ini adalah kesalahan krusial ya yang saya lihat dalam berinvestasi. Mereka ini investor pemula merasa tidak sabar dalam mengikuti proses dalam berinvestasi. Baik, apa konsekuensi dari investor yang kemudian tidak sabar untuk segera kaya dalam tanda kutip ketika berinvestasi di reksadana? Apakah ini berkaitan dengan termin investasi yang kemudian belum lama ataupun belum ideal untuk ditarik tapi sudah ditarik begitu? Atau apa konsekuensinya? Iya, kalau saya lihat sih justru lebih ke FOMO ya. Kayak manusia itu kan gampang FOMO gitu, begitu mendengar bahwa cerita temannya itu kaya instan atau mendapatkan kekayaan yang tiba-tiba, itu mereka akan cenderung tertarik gitu dan langsung pindah haluan. Sedangkan yang namanya investasi itu ya emang butuh waktu jangka panjang gitu. Oke. Supaya nggak FOMO apa yang harus dilakukan Pak Stefanus? Mungkin lebih tetap fokus ya ke long term goal ya. Apa yang ingin dicapai, apa investment goalnya, apakah itu sesuai dengan profil resikonya, dengan alokasi yang dimiliki sekarang, itu harus dicermati ya secara mendalam begitu. Oke, baik Pak Stefanus, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa di Market Buzz, dan kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di awal pembukaan sesi 1. Di saat ini IHSG dibuka di zona positif dengan penguatan sejauh ini menguat 0,06% di level 7.440,936. IHSG tadi sempat dibuka di level 7.432,90 dan sempat menyentuh level tertingginya di level 7.441,175 dan level terendahnya adalah di level 7.427,474. Secara mingguan IHSG sudah menguat 1,96%, secara bulanan menguat 1,62% dan 3 bulanan sudah menguat 5,03%. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, datanya kami pass through dari RTI, pemirsa. Top gainers sejauh ini ada Antam, kemudian juga ada Bumi, Chem, SMDR, PSAB, MDKA, Film, dan juga Laba. Sementara itu untuk top losers ada BBKP, BSBK, SMGA, NICL, Main, DSNG, KOBX, dan SAME. Saya masih berbincang bersama Pak Stefanus Winarto, Direktur Investasi Makmur. Tadi Anda sempat sampaikan mengenai kesalahan-kesalahan dari investor. Ini kayaknya nggak cuma untuk investor reksadana, tapi kayaknya untuk investor instrumen investasi yang lain ya. Kalau FOMO, kalau panikan begitu ya, ini membuat tujuan investasinya menjadi tidak tercapai. Sekarang kita bicara spesifik tentu saja dengan beberapa jenis dari reksadana sendiri. Ada pendapatan tetap, pasar uang, dan juga saham, dan lain-lain begitu. Nah, Anda melihatnya untuk terbit investasinya untuk yang menengah ke pendek, cocoknya yang mana? Atau menengah ke panjang begitu? Reksadana yang mana Pak Stefanus? Kalau misalnya kita spesifik ngomong untuk reksadana pasar uang sendiri, mungkin itu lebih cocok untuk yang jangka pendek ya. Jadi mungkin sekitar 1-3 tahun. Misalnya kita menyediakan dana untuk mengumpulkan untuk DP pembelian rumah begitu.
kita berarti artinya harus berinvestasi di instrumen yang aman karena kita ingin meraih goal tersebut. Nah, jadi reksadana pasar uang itu 1 sampai 3 tahun. Sedangkan kalau untuk kita naik satu level ke resiko yang lebih tinggi, itu ada di reksadana pendapatan tetap, di mana jangka waktunya itu ada di 3 sampai 5 tahun. Sedangkan untuk reksadana saham sendiri, dengan tingkat resiko yang paling tinggi, itu biasanya kita harus berinvestasi dalam jangka waktu untuk 10 tahun ke depan, gitu. Oke, saya ingin mintakan Anda mengenai reksadana campuran, Pak Stefanus, seperti apa? Mungkin ada pemirsa yang ingin tahu juga sedikit mengenai insight ini. Iya, untuk reksadana campuran sebenarnya ada di antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham ya. Karena yang membuat unik dari reksadana campuran adalah alokasinya itu bisa berubah-ubah sesuai dari keputusan dari manajer investasi. Jadi kalau manajer investasi itu melihat bahwa saat ini dia harus mengalokasikan portfolionya lebih banyak di bagian obligasi, maka porsi obligasi itu bisa mendominasi alokasi dari reksadana campuran tersebut. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka harus agresif, mereka bisa membuat supaya alokasi saham itu mendominasi alokasi reksadana campuran tersebut. Sedangkan kalau reksadana pendapatan tetap sendiri, itu hanya dibatasi minimum 80% di obligasi. Sedangkan kalau reksadana saham, itu minimum 80% di alokasi saham. Gitu. Baik, oke. Kita wrap perbincangan kita kali ini tentu saja dengan tips-tips dari Anda lah ya terkait dengan investasi di reksadana. Sekali lagi tips-tipsnya apa saja? Yang tentunya dalam berinvestasi itu harus memikirkan jangka panjang ya. Jadi pandangan kita itu untuk berinvestasi harus jangka panjang. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus investasinya harus terdiversifikasi ya. Antar manajer investasi, antar produk, antar jenis pun juga harus memiliki alokasi yang beragam. Begitu. Baik. Oke, semoga memang apa yang Anda sampaikan pada kesempatan kali ini Pak Stefanus dapat menjadi referensi bagi pemirsa, khususnya bagi mereka yang ingin berinvestasi di reksadana. Terima kasih sudah bergabung, sukses untuk Anda Pak Stefanus, sampai jumpa. Terima kasih. Baik.